Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan Ibu Pasil hebat saya, Ibu Sumini, Bapak PP saya, Bapak Dr. Andus Samsir, dan saya sendiri CGP Angkatan 9, Dame Francisca Bakara, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang telah saya buat pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Aksi nyata modul 1.3 ini saya buat sebagai bentuk dari implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah saya buat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah membentuk generasi tangguh yang berakhlak mulia dan kreatif. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa dengan pembelajaran yang inovatif. Yang menjadi latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan adalah saya ingin menerapkan pembelajaran yang kreatif dan berpusat pada siswa agar pembelajaran lebih bermakna sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara serta menerapkan profil pelajar Pancasila. Dalam aksi nyata yang saya buat, terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pertama, perencanaan, tahap kedua, pelaksanaan, dan tahap ketiga, refleksi. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya melakukan kolaborasi dengan pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan bagaimana menumbuhkan minat belajar dan kreativitas siswa, serta bagaimana pembelajaran yang inovatif yang dapat dilakukan di sekolah kami. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan saya melakukan aksi nyata saya, yaitu dengan merancang pembelajaran inovatif yang dapat menumbuhkan minat dan kreativitas siswa. Pembelajaran pertama yaitu pembelajaran di luar ruangan kelas. Saya menggunakan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar dan sebagai media belajar yang menyenangkan bagi anak. Materi yang saya bawakan adalah materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yaitu mengenai bagian tubuh tumbuhan. Setelah mendapatkan media yang dia perlukan dari lingkungan sekolah, maka siswa akan melakukan identifikasi bagian tubuh tumbuhan yang dia pilih. Masing-masing siswa memiliki ide, gagasan untuk memunculkan kreativitas yang ada dalam dirinya. Kemudian, siswa akan menampilkannya dalam bentuk tempelan gambar yang sudah dia berikan keterangan atas hasil identifikasi yang dia lakukan. Kemudian, siswa akan mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan kemampuan dan gaya bahasa yang dia miliki. Pada materi selanjutnya, yaitu materi perubahan wujud benda, saya merancang pembelajaran yang inovatif dengan model pembelajaran eksperimen, di mana siswa dapat bereksperimen untuk mengamati perubahan wujud benda. Pada pembelajaran ini, saya melihat siswa semuanya cukup aktif dan termotivasi untuk tahu apa yang terjadi jika mereka melakukan tahapan-tahapan pengerjaan yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Saya dapat melihat bagaimana anak-anak dapat kreatif dengan ide, gagasannya, dapat bernalar kritis, hingga dapat berkolaborasi dengan teman kelompoknya dalam membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka amati. Benda cair saya panaskan. Kita lihat hasilnya. Dipanaskan. Ibu sangka dah kan kami mantap. Ini kapur bareng dipanaskan dan di atasnya ditaruh batu es. Di atasnya ada kristal tepi-tepinya dan terciumlah bau kapur barsnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi
Contohnya adalah kapur barus ketika dipanaskan. Nomor 6, gas kepadat disebut dengan mengkristal. Contohnya adalah kapur barus. Ya. Demikian hasil praktikum kami. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Oke, terima kasih buat kelompok cerdas. Tepuk tangan. Kami dari kelompok cermat. Kami akan menjelaskan hasil eksperimen proses wujud zat. Kami akan memperkenalkan nama-nama. Hai, nama saya Abu. Hai, nama saya Fetri. Hai, nama saya Muhammad Syafiq. Hai, nama saya Rizky. Dan saya sendiri adalah saya akan membacakan nama perubahan wujud zat, yaitu pertama, padat ke cair, yaitu mencair. Contohnya adalah lilin dipanaskan menjadi cair. Dan nomor 2 adalah cair ke padat adalah membengkak, yaitu contohnya telur dipanaskan menjadi padat. Dan nomor 3, cair ke gas, yaitu menguap, yaitu contohnya air dipanaskan. Dan nomor 4, gas ke cair, yaitu mengembang, dan contohnya adalah air dipanaskan. Dan nomor 5, padat ke gas adalah menyublim, yaitu contohnya kapur barus. Dan selanjutnya kapur gas ke padat, yaitu mengkristal, yaitu contohnya kapur barus. Terima kasih. Sekian dari praktikum yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih buat kelompok cermat yang sudah sangat baik dalam menyampaikan hasil diskusinya. Tahap refleksi. Pada tahap refleksi, saya melakukan refleksi terhadap diri sendiri, yaitu dengan mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, saya juga mendapatkan refleksi dari teman sejawat, yaitu Ibu Inarsi SPD SD, guru SD Negeri 0017. Menurut pendapat beliau, agar tidak membosankan, pelajaran memang harus dirancang sekreatif mungkin, agar menyenangkan bagi peserta didik, sehingga minat belajar dan kreativitas mereka juga meningkat. Kreativitas dapat muncul sehingga dapat berimajinasi dan berekreasi dihubungkan dengan materi pelajaran. Selanjutnya saya juga mendapatkan refleksi dari peserta didik saya, yaitu Rizky Adi Saputra, siswa kelas 4 SD Negeri 0017. Menurut Rizky, pembelajaran yang saya lakukan sangat seru, di mana dia dapat belajar di lingkungan sekolah dan melakukan praktikum, sehingga pelajaran lebih mudah dipahami daripada hanya mendengarkan ceramah atau membaca buku. Selain itu, Rizky juga merasa bahwa dia dapat berkreasi sesuai dengan apa yang dia pahami. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar peserta didik agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan. Salam dan bahagia.